Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 272 dari 0898 97 57 dan seterusnya. Salam Pak Eras, Pak, saya meminta pendapat dari Bapak untuk keadaan yang saya alami saat ini. Saya mau menikah 1 bulan lagi. Setelah 1 minggu pacaran, saya langsung diajak menikah karena alasan umur dan orang tua pacar saya juga menyetujui. Menurut orang tuanya nggak perlu waktu lama untuk pacaran karena setelah menikah harus adaptasi lagi. Ini bodoh. Adaptasi waktu pacaran atau waktu kenalan. Ya, mosok beli barang baru adaptasi sama barangnya. Pakai. Lihat dulu barang, boleh nggak dibeli atau diambil, baru bayar. Ini loh cara-cara begini pikiran bodoh yang menyesatkan. Dan orang tua dari pihak sana ya, mertua, mungkin punya kepentingan jadi sembarangan ini. Tapi semakin mendekati hari pernikahan, saya tahu Tuhan menunjukkan kepada saya pasangan seperti apa yang akan saya nikahi. Pasangan saya ini suka sekali nonton pornografi sejak masih remaja. Sekarang pun kalau nonton seminggu bisa lebih dari 3 kali. Celaka ini. Ini pasti rusak manusia begini nih. Rusak. Tapi kalau saya tanya selalu tidak mengaku. Bahkan saat sudah bertunangan saja ya masih suka deketin cewek-cewek lewat chat. Aduh, bahkan hampir pernah bertemu PSK. Coba. Kok adaptasi sama laki-laki begini? Dia juga nggak pernah meditasi atau berdoa selain doa mau tidur. Dan setelah bangun tidur dengan keadaan pasangan seperti ini, saya yang tadinya rutin doa, belajar kebenaran, mengejar hidup suci, sekarang jadi agak ikut pengaruh yang tidak baik karena pasangan saya ini. Apakah saya perlu melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan? Sebetulnya keadaan ini saya sudah mengindikasikan hal yang tidak baik. Harusnya pasangan yang benar semakin bertumbuh bersama dalam Tuhan. Apakah saya salah kalau saya merasa perubahan dalam diri saya yang tidak baik ini karena disebabkan oleh pasangan saya? Apakah saya menyalahkan orang lain? Enggak, pasanganmu buruk, kamu jadi buruk. Atau saya jalankan saja pernikahan ini dengan maksud menjadi contoh untuknya dan mungkin bisa mengubahnya. Tidak ada nasihat firman Tuhan, kamu menikah dulu lalu supaya dia bisa berubah. Pernikahan itu satu hal yang sangat sakral. Ya. Saya tidak tega juga untuk membatalkan pernikahan ini karena semua persiapan sudah selesai dan semua saudara sudah tahu kami akan menikah. Nah, sekarang tergantung perasaan kamu mau menyakiti hati Bapak di surga atau tidak. Menikah dengan orang yang tidak menyenangkan hati Bapak. Saya tidak mengatakan kalau pacaran singkat itu selalu salah. Nggak usah 1 minggu, mungkin 2 hari pacaran menikah. Kalau memang dasarnya dia orang baik, jadi nggak masalah. Tapi biar pacaran 1 tahun, kalau memang dia bukan pria yang baik, itu jadi masalah. Nah, apalagi ini 1 minggu. Lalu pernyataan bahwa nikah dulu nanti baru beradaptasi. Ini bukan barang. Kalau pria pacarmu itu atau laki-laki ini laki-laki ya, pasangannya ya. Kalau pasanganmu ini orang yang rusak, betul laki-laki karena dengan PSK tadi, chat-chat ini sampai ketemu PSK. Udah umur berapa ini? 25, 26, 30, 35. Makin tua makin susah diubah. Terus terang waktu kamu bikin pertanyaan ini saya sedang sakit COVID. Selama 21 hari lebih, jadi saya terlambat. Saya sudah mencoba menghubungi kamu, tapi kamu tidak bisa dihubungi. Nomor telepon ini maaf tidak bisa dihubungi. Sebenarnya saya mau bicara, kamu pikir ulang pernikahan dengan orang ini. Bukan dibatalkan, ditunda dulu. Nanti kalau saya bilang ditunda, siapakah saya mau membatalkan? Maaf, kalau saya bilang batalkan, siapakah saya membatalkan pernikahan orang, apalagi menundanya. Tapi kalau kamu bertanya begini dan saya sebagai seorang mentor atau rohaniwan, saya akan menjawab seperti ini. Siapapun, bukan hanya kepada kamu, kepada siapapun. Tidak boleh menikah dulu baru adaptasi, tidak boleh. Ya. Nah, kalau menikah dengan pria yang masih nonton pornografi seminggu 3 kali,
tidak suka berdoa, masih deketin cewek-cewek, cewek-cewek, bahkan hampir pernah bertemu PSK. Saya nggak tahu maksudnya hampir pernah bertemu PSK ini berniat bertemu lalu nggak sampai, ketahuan atau apa. Bagaimana bisa jadi pria, jadi bapak yang baik? Tidak berdoa, malah Anda jadi ikut terpengaruh yang negatif. Mungkin ada saudara yang lain punya masalah yang sama seperti ini. Jangan tidak tega membatalkan. Lebih baik kamu sakit seminggu, 3 minggu, 3 bulan, daripada kamu sakit 30 tahun. Oke? Saya terus terang sedih dan agak marah mendengar nasihat yang konyol seperti ini. Kawin dulu nanti beradaptasi. Kalau menurut saya itu licik. Itu diplomasi yang licik. Dan menurut saya itu jebakan, perangkap. Kalau yang bicara ini orang tua laki kan. Kalau dia punya anak perempuan. Lalu anak perempuannya pacaran dengan pria. Seminggu lalu orang tua pria berkata, udah kawin dulu nanti beradaptasi. Sedangkan pria itu nggak jelas apakah Anda sebagai orang tua perempuan mengizinkan. Saya tidak tahu di sini orang tua perempuan mengizinkan tidak jelas. Jangan main-main ya dengan perkawinan. Lebih baik tidak menikah daripada menikah. Kau menikah dengan orang yang salah. Kasihan ini. Saya khawatir nih orang tua ini juga pengen anaknya menikah. Sehingga gatel, anaknya harus kawin, anaknya harus punya cucu, anak punya anak, nih gatel punya cucu, gatel punya keturunan, lalu mengorbankan anak-anak mereka. Jangan gitu, ya. Aduh, jangan begitu. Hidup ini singkat. Semua harus diarahkan untuk persiapan kekekalan. Jangan sampai salah pilih jodoh. Oke, wanita usia 39 tahun, 0822 9725 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya wanita berusia 39 tahun. 39 tahun. Dan sudah berumah tangga. Sedikit kesaksian ya Pak. 2 tahun yang lalu kurang lebih saya menganggap Bapak sesat. Karena saya hanya mendengar berita kata orang saja. Tapi 3 bulan yang lalu saya penasaran dengan pengajaran Bapak. Pengen tahu sesatnya di mana. Setelah saya mendengar seri pengajaran Bapak lewat seminar surga, saya tidak menemukan adanya penyesatan, justru malah sebaliknya. Saya disadarkan tentang kebenaran dalam diri saya dan juga dalam orang-orang yang menyebutkan Bapak sesat. Saya disadarkan tentang ketidakbenaran dalam diri saya dan juga dalam orang-orang yang menyebut Bapak sesat. Maaf, tak bermaksud menghakimi mereka. Jadi saya menemukan, setelah saya mendengar seri pengajaran Bapak lewat seminar surga, saya tidak menemukan adanya penyesatan. Justru malah sebaliknya saya disadarkan tentang ketidakbenaran dalam diri saya dan juga dalam orang-orang yang menyebutkan Bapak sesat. Dan saya memutuskan mengikuti pengajaran firman Tuhan yang disampaikan Bapak, mengikuti doa subuh, sampai akhirnya Bapak harus istirahat dulu untuk pemulihan Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak di surga yang telah menunjukkan kasih setianya melalui Pak Eras untuk belajar akan kebenaran yang sesungguhnya. Pertanyaan saya Pak, Roma 11:25 tentang sebagian Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Ini artinya seperti apa ya Pak? Karena ada penafsiran dari pembimbing rohaniku yang mengatakan bahwa ini kuota bangsa di luar Israel. Kalau orang Israel sudah bertobat, maka kuota itu sudah ditutup. Ya. Kalau orang Israel sudah bertobat, maka kuota itu sudah ditutup buat bangsa-bangsa. Dan kalau ada yang keluar dari kuota itu terus masuk yang lainnya, maka yang sudah keluar itu tidak akan bisa masuk. Menurut hikmat yang Bapak berikan ke Bapak Eras bagaimana? Menurut hikmat Allah maksudnya, yang diberikan kepada Pak Eras bagaimana? Pemahaman ini akan hal ini. Terima kasih. Ini tidak boleh dinilai dari jumlah orang. Karena orang Israel itu jumlahnya berapa juta. Sedangkan dunia ini berapa miliar. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau dibanding 25 itu pasti tidak seimbang. Maksudnya jumlah bilangan ini adalah kuota yang memang Allah sudah tahu berapa yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya.
Jadi tentang sebagian Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Tuhan memang mempunyai kuota jumlah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Maka di Alkitab ada 144.000 orang. Itu tidak boleh diartikan juga secara harfiah ya. Tapi memang ada jumlah tertentu. Kalau yang saya pahami, jika jumlah corpus delicti sudah genap, maka Yesus akan datang. Itu yang benar. Tapi itu tidak boleh diseimbangkan dengan jumlah secara harfiah. Kalau Israel 25 orang, ini juga bangsa lain 25 orang. Loh, Israel hanya berapa juta? Sedangkan jumlah masyarakat di dunia ini miliar, saudara. Nah, ini pandangan yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua tentang 144.000, kita tidak tahu apakah yang disandingkan Tuhan menjadi bahan perbandingan itu 144.000 dari bangsa Israel. Karena itu ada suku-suku. Ruben, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, dan Aser. Apakah begitu? Tetapi itu juga belum pasti. Hal ini tidak boleh kita pastikan, karena pasti pun tidak menambah iman, tidak pasti pun tidak mengurangi iman. Tapi prinsipnya ini, jangan diartikan jumlah bilangan secara harfiah. 25 orang Israel, 25 bangsa-bangsa lain. Nah, Israel berapa juta, bangsa lain berapa miliar. Tapi Tuhan sudah tahu berapa kuota, berapa jumlah orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Khususnya jumlah corpus delicti. Memang Alkitab mengatakan kalau jumlah corpus delicti sudah memenuhi kuota Allah, Tuhan akan datang. Tuhan mengatakan jika jumlah bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawanya sudah genap, Tuhan datang. Satu ya. Yang kedua, apakah 144.000 orang itu yang dimaksud? Artinya ada 144.000 orang yang dikuotakan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jika itu sudah terpenuhi, Tuhan akan datang kembali. Nah, ini jumlah bangsa Israel yang tegar itu 144.000. Apakah demikian? Tetapi saya tidak berani memastikannya. Lebih baik kita diam saja. Yang jelas Tuhan pasti datang kembali pada saat yang Allah tentukan. Hal ini tidak akan menambah iman kalau kita tahu dan tidak mengurangi iman, ya. Jadi dan karena ada penafsiran dari pembimbing rohani yang mengatakan bahwa ini kuota bangsa di luar Israel. Kalau orang Israel sudah bertobat, maka kuota sudah ditutup buat bangsa lain. Dan kalau ada yang keluar dari kuota itu terus masuk yang lainnya, maka yang sudah keluar itu tidak akan masuk lagi. Ini kan perbandingan 25 sama dengan 25, tidak demikian, ya. Saya beritahu bahwa memang ada jumlah kuota yang ditentukan oleh Allah, yaitu jumlah corpus delicti. Satu. Yang kedua, apakah 144.000 itu maksudnya jumlah Israel? Oke, tetapi ini juga tidak bisa kita pastikan dan lebih baik kita diam. Kalau tidak jelas, saya pun juga tidak berani berkata dengan jelas. Kecuali Tuhan nanti akan membukakan rahasia firman-Nya. Hal ini tidak akan menambah iman kalau kita tahu. Tidak mengurangi iman kalau kita tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan akan datang kembali pada saat yang ditentukan oleh Allah. Oke, pasti itu akan terjadi. Tuhan berkati. 08211405 dari seorang pria usia 30 tahun Bekasi. Nah, ini lagi usia produktif ini. Salam, selamat siang Om Eras, selamat hari Minggu walaupun saya bukan atau belum menjadi jemaat Om Eras saat ini. Tapi saya merasa sangat cocok dengan doktrin dan pengajaran Om Eras. Saya berencana saat saya sudah berkeluarga nanti, ada kerinduan keluarga saya, bisa dibimbing dan digembalakan oleh Om Eras kelak. Saya selalu dan panjang umur Om Eras. Izin bertanya Om, saya mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas di Bekasi. Saya ingin bertanya dari sudut pandang pengajaran iman Kristen. Om Eras, bagaimana kita bersikap serta menanggapi dan menjalani dunia hukum atau peradilan di negeri ini, Om Eras? Yang kita ketahui penuh dengan suap dan mafia peradilan. Karena banyak saya temui, bahkan saya yang mengalami menjadi orang yang selalu menjaga idealismenya
dianggap bodoh, bahkan dianggap tidak bisa diajak kerjasama, bahkan terlihat aneh. Saya kadang berpikir, di satu sisi saya berpikir mengapa kita mencoba belajar menjadi orang benar, sangat begitu sulit, bahkan seperti terbuang. Apakah kita harus ikut arus dengan alasan konsekuensi dari pilihan dan tuntutan keadaan, atau kita keluar dari dunia tersebut? Apabila saya keluar, artinya saya tidak melanjutkan kuliah saya. Mohon arahan dan nasihat Om. Yang pertama, jangan keluar dari universitas di mana Anda mengambil fakultas hukum. Dibutuhkan pengacara-pengacara yang takut akan Allah. Ya. Nah, dunia peradilan ini dunia yang benar-benar gelap. Saya pernah menjadi pembina dari sebuah lembaga bantuan hukum. Dan kami mendampingi banyak masyarakat, khususnya orang-orang Kristen yang memiliki masalah hukum. Sekarang ini kami juga sedang mau membangun lembaga bantuan hukum. Kami meng-hire seorang pengacara karena jemaat sering menghadapi masalah hukum. Dan saya sering kecewa karena kalau saya minta tolong orang, kadang-kadang orang itu menyerahkan kepada anak buahnya, dan anak buahnya sendiri ternyata menurut saya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan banyak masalah sekitar ini saya tidak bisa ceritakan semua. Makanya saya dorong orang-orang Kristen menjadi pengacara. Lalu bagaimana dengan soal suap? Saya mendengar seorang pengacara senior mengatakan, dan saya minta disarankan dan dirahasiakan nama pengacara senior ini. Tapi yang jelas bukan pengacara Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan. Beliau memang penasehat legal kami dari Gereja Suara Kebenaran Injil, tapi bukan beliau yang bicara. Saya takut saya bicara mengenai pengacara senior, orang menunjuk ke Pak Otto yang memiliki kedekatan dengan saya. Ini orang lain. Jangan sebut-sebut. Dia berkata, kalau mau menang hukum di Indonesia itu yang pertama relasi. 2, uang. 3, baru kebenaran. Kebenaran hukum. Tentu ini tidak mutlak, tapi peran relasi, peran uang, dan peran kebenaran hukum itu kuat. Kalau Anda sebagai pengacara, jangan sekali-kali Anda membela yang salah. Atau kalaupun Anda sebagai pengacara orang salah, biarlah dia mendapat hukuman yang sesuai dengan porsinya. Misalnya dia punya kesalahan harus dihukum 2 tahun, ya jadilah 2 tahun, jangan 6 tahun. Kalau nggak didampingi jadi 10 tahun mungkin. Diada-adakan. Nah, pengacara harus menempatkan porsi itu. Ya. Tapi juga jangan orang salah lalu Anda berusaha begitu rupa membuat dia tidak salah. Ini bahaya. Nah, ini Anda ngerti maksud saya ya, itu jelas sekali. Dan kalau Anda sudah membela orang benar, memang dia tidak salah. Dia mesti dibebaskan. Dan hakim tahu ini mesti bebas. Tapi kadang-kadang ada hakim berkata, saya kasih dia bebas, tapi kamu berani berapa? Nah, itu jadi masalah. Ya. Kalau saudara harus membela seseorang, orang itu salah. Lalu Anda dekati hakim dan kata, Pak, tolong Pak, ini bisa dibebaskan nggak? Anda suap hakim, Anda masuk neraka. Anda suap jaksa, Anda masuk neraka. Lalu gimana Pak? Saya tidak bisa menjawab secara vulgar di dalam pertemuan ini karena harus melihat kasusnya. Memang ada unwritten law, hukum yang tidak tertulis di negeri ini. Tetapi menempatkannya harus benar. Yang pertama, jangan melanggar hukum. Yang kedua, jangan membela orang salah sampai orang benar Anda persalahkan. Ya. Lalu bagaimana realisasi dari hal ini? Kita lihat per kasus. Tidak bisa dibicarakan secara vulgar, nanti salah. Oke? Oke, itu saja. Haleluya. Rumit ya. Karena soal hukum ini rumit sekali. Tidak boleh vulgar. Bahaya nanti saya menjawab. Oke. Ibu-ibu usia 49 tahun di Malang. 08573162. Salam Pak Eras. Pak Eras, Pak, saya mau tanya. Apa diperbolehkan orang Kristen mengadakan syukuran 3 hari, 7 hari, 40, dan 100 hari untuk keluarga yang dipanggil Tuhan?
apakah itu sesuai dengan Alkitab? Saya jawab tidak sesuai Alkitab. Tapi bukan berarti salah secara total. Nah, kalau Anda punya waktu tepatnya 40 hari, ya enggak apa-apa. 7 hari, pas 7 hari, enak nih, jatuhnya hari Sabtu, boleh. Tapi kalau harus 7 hari, harus 40 hari, itu salah. Nah, masalahnya adalah Anda apakah orang yang berwenang atau tidak. Kalau Anda tidak berwenang, artinya ada kakak yang lebih tua, keluarga yang lebih berhak menentukan hari, Anda jangan ngotot. Orang tua yang berkata, misalnya kakek meninggal, ini 7 harian ya. Anda sebagai anak berkata, "Pap, jangan pap, ini melanggar." Nggak usah ribut, ikuti saja. Kakak yang paling tua yang berhak menentukan 40 hari, ikuti saja. Apa sih ruginya mau 30 hari, mau 4 hari? Mau apa sih ruginya? Jangan diributkan. Tetapi kalau itu tergantung Anda harus benar-benar menjalani kebenaran. Ya, oke. Ada pertanyaan ini ribet nih kalau baca ayat banyak nih. Tapi saya akan jawab secara ringkas saja dari 0811 1705. Pak mau bertanya apakah perbedaan antara karunia motivasi dan karunia roh? Ini maksudnya karunia motivasi itu apa? Anda sudah punya rumusan dulu. Saya baru tahu ada karunia motivasi. Karunia roh saya tahu. Terutama perbedaan antara karunia nubuat dan karunia dikaruniai motivasi. Dan karunia nubuat dikarunia roh. Motivasi itu bukan karunia. Motivasi itu lahir dari kedewasaan rohani yang membangun sikap hati, yang menunjukkan seluruh perilaku hidupnya. Itu motivasi. Jadi kalau seorang dewasa rohani, maka ia menggenapi yang dikatakan firman, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu motivasi. Dan itu bukan karunia, itu dibangun dari perjuangan hidup. Sedangkan karunia ini kan pemberian Allah secara cuma-cuma yang tidak melihat atau sering tidak diperhitungkan dengan kedewasaan seseorang. Orang belum dewasa rohani bisa berbahasa roh, bisa. Belum dewasa rohani sudah mendoakan orang sakit sembuh, bisa. Tetapi biasanya kalau orang itu tidak bertumbuh dewasa, karunianya akan diangkat Tuhan. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang dulu mendoakan orang sakit sembuh, tapi lama-lama kok tidak. Karena memang kurang atau tidak dibutuhkan kesembuhan itu, atau orang itu tidak bisa dipercayai Tuhan. Nah, bedanya karunia dengan buah adalah buah diperoleh lewat proses pendewasaan. Nah, motivasi ini buah. Sedangkan karunia itu pemberian tanpa perjuangan seperti seseorang menghasilkan buah roh. Saya kira jelas ya. Motivasi itu buah, karunia itu bukan buah. Ya, oke. Jadi tidak heran kalau di Alkitab ada orang mengusir setan, bernubuat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Loh, dia sudah mengusir setan, bernubuat, mengadakan banyak mujizat. Kok ditolak Allah? Ya Tuhan tidak melihat kedewasaan seseorang dalam memberi karunia. Walaupun pada akhirnya kan diperhitungkan kalau dia tidak bertumbuh dicabut juga itu. Karunia-karunia itu. Oleh sebab itu karunia tidak menjadi ukuran kedewasaan. Tetapi buah roh motivasi yang benar dalam hidup menunjukkan ya kedewasaan seseorang. Oke, jelas ya? Jadi karunia motivasi ini buatan siapa ya saya nggak tahu. Ini menurut saya tidak tepat ya. Saya nggak bisa jawab. Kok bisa loh karena motivasi. Saya baru dengar ini ya. 0812 307 dan seterusnya. Usia 37 tahun ya. Perempuan ya. Salam Pak Eras, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah trading dengan menggunakan robot diperbolehkan atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya. Apa ya ini ya? Trading dengan robot ya. Ini kebetulan saya sedang membimbing menjadi pembimbing dari promovendus doktor atau kandidat doktor Mark Elesa Putra mengenai
artificial intelligence. Ya. Ini akan berkembang ke depan dan saya membaca buku beliau sangat bagus. Bahkan kalau jujur menakjubkan. Dan minggu-minggu ini saya akan menjadi penguji juga artificial intelligence. Apakah menggunakan robot diperbolehkan tidak? Ya masalahnya bukan boleh atau tidak, caranya, motifnya. Jadi tidak bisa saya jawab boleh atau tidak. Harus dilihat kasusnya secara lengkap. Ya. Tuhan juga memberikan kepada manusia hikmat, kecerdasan untuk bisa meringankan beban pekerjaan manusia dengan robot. Hari ini, saudara kalau melihat di pabrik-pabrik besar, itu sudah menggunakan robot, saudaraku sekalian. Rata-rata sudah menggunakan robot-robot, saudara. Apalagi di barat, wah, itu sudah menggunakan robot, saudaraku ya. Sudah menggunakan robot. Baik, saudaraku sekalian, sekarang kita lihat wanita usia 32 tahun, 0852 3159. Salam Pak Eras, saya wanita usia 32 tahun. Saya menikah 4 tahun dan belum punya anak. Singkat cerita, saya selingkuh. Sudah 1 tahun ini. Sekarang saya hamil. Saya menyesal sekali Pak. Saya minta putus hubungan. Tapi dia nggak mau. Saya WA istrinya, saya minta maaf. Dan mengakui semua karena memang sebelum istrinya tahu hubungan saya sama suaminya. Tapi kita nggak mengakui. Sebelumnya nggak mengakui. Saya ingin benar-benar bertobat Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus mengakui ke suami saya masalah anak yang saya kandung ini? Saya sangat khawatir dengan anak ini Pak. Apakah yang harus saya perbuat? Saya nggak ingin lagi menyakiti hati Tuhan yang semua orang termasuk suami saya. Saya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Makasih Pak. Aduh, ini tidak bisa saya jawab. Karena ibu ini punya anak nggak? Punya. Oh belum punya anak ya? Belum punya anak. Suami sana punya anak nggak? Sudah nikah berapa tahun dengan suami ini? Wah ini nggak gampang ini. Saya tidak bisa menjawab. Kalau saya hanya sembarangan menjawab malah salah. Wanita ini akan dikonselingkan langsung. Ya. Tolong nanti akan di SMS oleh staf saya bahwa akan ada seorang konselor senior yang penting ini untuk mendampingi dia. Ini masalah berat nih. Buset. Dia hamil dari laki-laki yang sudah punya istri, sementara dia punya suami. Waduh. Ini kalau mengaku, suami berkata, ya udah nggak apa-apa lah. Daripada kita nggak punya anak, kita ambil saja. Bisa. Atau digebukin. Bisa. Saya khawatir waktu dia jujur tanpa orang lain bisa dibunuh oleh suami. Lalu watak suami, karakter suami bagaimana ini? Kalau suami berangasan main bacok kan bisa bahaya. Perlu nggak didampingi waktu dia jujur? Oke, kami akan dampingi. Sedih jadinya saya dengar begini. Aduh sedih, Tuhan tolong. Baik saudaraku, sampai di sini episode 272. Ya. Sampai bertemu di episode 273. Tuhan memberkati.